menambah Iya, wawasan. berarti saya sangat apresiasi dengan kinerja BPOM karena selama ini kan BPOM udah melakukan hal yang terbaik ya, kayak gitu. Untuk dengan BPOM udah mempertemukan dengan seluruh influencer ini membuat juga semoga aja ya dengan kegaduhan yang terjadi di skincare ini semuanya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi adem ayem. Benar sekali. Tapi kalian berdua puas nggak sih dengan peraturan? Puas dong. Apapun semua keputusan BPOM pasti yang terbaik pasti. Dan sebenarnya Badan POM tuh bekerja tapi silent operation. Jadi yang Doktif lihat setelah kepemimpinan Prof. Taruna itu perubahannya signifikan banget. Jadi setiap Doktif misalnya melaporkan itu cepat banget. Jadi berbeda ya dengan sebelum kepemimpinan beliau. Jadi ya kita semua apresiasi bahwa sebenarnya Badan POM itu sudah signifikan sekali. Tapi BPOM kan melarang untuk review-review Kalau produk tadi disonding produk untuk orang dibalikin seperti apa? lagi ke BPOM gimana? Artinya ya, harus Dok? lapor dulu ke BPOM. Harus lapor dulu sebelum dipublish ke publik. Tadi BPOM lebih baik seperti itu karena bisa berdampak ke ke reviewernya kayak gitu kan. Jadi balik lagi ke reviewernya apakah tetap mau melakukan atau tidak karena takutnya bisa berdampak hukum yang ditakutkan. Alangkah lebih baiknya berkoordinasi dengan BPOM dulu seperti itu karena kalau ditanyakan para reviewer semuanya ya balik lagi ke para reviewernya. Kalau saya sih kalau yang terbaiknya seperti apa akan saya jalan. Tapi secara pribadi setuju nggak sih dengan peraturan yang seperti Saya itu? tetap akan mengedukasi kok pasti. Jadi akan tetap, mengedukasi. cuman mungkin nanti caranya mungkin bagaimana gitu ya Dok ya. Benar sekali. Gitu. Tapi yang jelas ya apa yang kita sampaikan selama itu fakta dan mungkin caranya aja mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya. Tapi kita tetap menyampaikan edukasi yang sebenar-benarnya. Artinya tetap mereview produk-produk yang diduga mengandung merkuri gitu. Iya karena kalau misalnya tapi mungkin jalurnya tidak misalnya kita melaporkan dulu nih ke Badan POM gitu. Terus nanti kita review begitu nanti akan ada jalurnya. Tapi tadi disonding Dok sedikit tidak sebaiknya tidak membocorkan untuk hasil uji lab itu gimana Dok? Mungkin nanti kita bisa Bisa ditanya dulu bisa ke pihak ditanyakan BPOM. dulu ke pihak Badan POM karena belum jelas juga ya mungkin tadi seperti apa aturannya kan lagi digodok. Kita tunggu aja. Tapi yang jelas Badan POM berusaha untuk memberikan yang terbaik ke masyarakat Tapi ini. tidak akan padam Dok terus menyuarakan demi kemajuan skincare Indonesia. Iyalah. Pastinya dan masyarakat juga tetap support Badan POM karena Doktif melihat perubahan yang signifikan begitupun di pabrik. Jadi setelah kasus ini viral antara pabrik dan owner itu sama-sama saling cross check ya Dok ya. Jadi nggak seperti dulu. Jadi pabriknya juga lebih berhati-hati dalam membuat produk skincare, ownernya pun juga lebih berhati-hati untuk menguji produk skincare-nya ke lab sendiri mandiri. Nah itu berarti perbaikan yang sebenarnya juga luar biasa di dunia skincare Indonesia. Gitu ya. Intinya kita terus akan mensupport. Betul. Dokter Oki kemarin Ya. maaf sedikit kemarin disinggung sama pihak sebelah. Gimana tanggapannya Dokter Oki apa sudah dibaca? Enggak, saya nggak tahu apa-apa, maaf no comment ya. Terkait kata ular itu gimana Dokter Oki? No comment, saya nggak Comment pernah menanggapin apapun yang di luar dari apapun yang berhubungan dengan saya. Terima kasih ya. Makasih ya. Menurut saya itu adalah pengawasan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai dokter, sebagai konsumen untuk mengawasi semua produk-produk yang berbahaya, akan tetapi tetap otoritasnya itu kembali lagi ke BPOM. Jadi saya sebagai dokter, saya sebagai content creator atau misalnya influencer tidak berhak untuk mengklaim bahwa ini produk adalah berbahaya tanpa ada validitas yang jelas. Karena meskipun kita memakai uji lab, menurut saya uji lab itu ada human error. Validasinya itu diragukan apabila kita hanya uji lab satu lab. Jadi saya harap di sini sudah ditegaskan juga oleh Profesor Taruna Ikrar bahwa itu adalah otoritas atau kewajiban dari BPOM untuk mengawasi obat, kosmetik, dan makanan. Jadi jelas itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kita sebagai dokter tidak berhak untuk mempublikasikan bahwa suatu produk itu berbahaya tanpa ada dasar yang jelas, apalagi hanya satu uji lab.
Menurut saya itu validasinya itu kurang, validitasnya itu kurang karena kita ini kan based on science. Kalau kita melakukan penelitian, minimum itu kita lakukan uji lab itu berkali-kali di tempat yang berbeda. Karena contoh misalnya kita melakukan skripsi, narasumber kita atau misalnya sampel kita tuh nggak bisa hanya satu sampel. Biasanya kita sebar kuesioner itu ke 100 orang. Kita sebar penelitian itu di lab beberapa lab, nggak cukup di satu lab. Karena bisa aja ada human error, apalagi ini untuk mempublikasikan di mana hasilnya itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ternyata itu ternyata ada human error di labnya, otomatis kan kasihan loh brand tersebut, ibaratnya kena fitnah gitu kan ya. Atau ya menurut saya kita semua itu harus sesuai dengan koridor-koridor yang ada di Indonesia. Contohnya kalau misalnya ada orang yang maling, otomatis kita jangan main hakim sendiri. Kalau itu jelas ya orang itu melakukan tindak pidana, kita tidak berhak untuk gebukin si maling tersebut. Kita kalau ada orang yang maling jelas-jelas melakukan kesalahan, biasanya kita serahkan ke pihak yang berwajib. Sama halnya dengan maraknya skincare yang berbahaya ini, kita harus bekerja sama dengan BPOM. Misalnya kita tahu dicurigai skincare tersebut berbahaya dan mungkin kita uji lab, hanya satu lab, kita nggak yakin, dan sebagai seorang individu itu menurut saya tidak elok ya untuk mempublikasikan sesuatu, dan dimana itu adalah tugas dan kewajiban dari BPOM. Nah, jadi lebih baik hal tersebut dilaporkan ke BPOM. Kita sebagai orang masyarakat Indonesia yang baik yang mengetahui bahwa ada skincare abal-abal, tidak ada notifnya, kemudian dicurigai ada bahan berbahaya, merkuri, hidrokinon atau steroid yang berlebihan. Fungsi kita itu atau misalnya apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, yang kita lakukan adalah lapor ke BPOM. Itu yang paling utama, dan BPOM lah yang berhak mempublikasikan bahwa skincare merek A, B, C itu adalah tidak layak. Jadi saya rasa kepada reviewer yang dia merasa dirinya itu base-nya dokter atau saintis, tolong sesuai dengan jalur dan koridornya gitu. Kalaupun memang dia ingin mempublikasikan ya dengan kita kan ada badan khusus ya, jadi lebih baik dikembalikan lagi saja ke badan yang berwenang, jangan men-take over kerjaan orang. Ya itu tadi, ketika ada orang yang melakukan tindak pidana pencurian, bukan hak kita untuk gebukin si pencuri tersebut. Itu namanya main hakim sendiri, dan ketika kita main hakim sendiri pun sudah melanggar pidana. Jangan sampai niat kita ini baik akan tetapi melanggar sesuatu juga gitu loh. Jadi dan ini juga jangan sampai ada konflik of interest, karena setahu saya reviewer tersebut memiliki brand skincare sendiri, dimana seolah-olah skincare lain itu jelek dan skincare dia yang paling bagus. Menurut saya coba kita janganlah kita menjatuhkan orang untuk menaikkan produk kita. Misalnya yang mengeluarkan obat baru hanya dokter, karena krim itu ada yang namanya kosmetik, ada juga obat. Itulah yang kita namakan etiket biru. Etiket biru itu masuknya adalah obat yang biasanya dikeluarkan oleh dokter. Jadi tidak bisa dijual bebas, harus dengan resep dokter. Nah, kalau itu tidak bisa dijual sembarang. Jadi tidak bisa influencer menjual krim yang mengandung obat gitu loh. Jadi ada beberapa memang keadaan tertentu yang memang kita resepkan sebagai dokter dan tidak dijual bebas tanpa resep. Itu ada krim-krim itu krim kosmetik, ada juga krim obat. Itu pada himbauan nggak sih buat masyarakat bisnis kosmetik gitu untuk agar lebih aware gitu? Kalau menurut saya sih untuk pemilik brand ini lebih banyak uji klinis, trial and error, bagaimana
efeknya ke masyarakat. Jadi sebelum di marketing itu dicoba dulu ke beberapa banyak customer supaya nanti ketika dites itu memang reaksi alerginya seperti apa, kemudian tuh apakah ini betul-betul bagus kandungannya, dan jangan bohong. Jadi misalnya ada kandungannya itu ibaratnya di sini ya, saya nggak tahu ya batasan overclaim itu seperti apa, tapi kalau saya sarankan jangan kandungannya yang tidak ada diada-adakan gitu loh, atau kandungannya yang ada malah seolah yang berbahaya dibilang tidak ada. Jadi lebih ke arah harus memiliki etika bisnis yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat.